Semua orang pasti pernah ngalamin gitu di titik terendahnya, entah karena masalah percintaan, masalah keluarga, atau terkena bully sama teman-teman di sekolahnya. Ya nggak sedikit gitu karena hal tersebut mereka memilih untuk lockout dari kehidupannya. Tapi apa jadinya cuy, jika lu yang ada di titik terendah lu dan ingin lockout dari kehidupan, malah ketemu cewek yandere yang nawarin lu buat jadi bonekanya. Makanya berjudul Shihai Shoujo Kobaru-chan. Ceritain seorang pemuda, sebut aja si Yuto, yang dia ini depresi parah gara-gara jadi korban bully di sekolahnya. Yang awalnya ia ingin menjalani hidup normal di sekolahnya, malah berakhir fatal banget cuy. Hari Senin ia dikeroyok, hari Selasa dia disiram air toilet, serta hari Rabu dia ini di unboxing gitu cuy, dan disebar ke internet. Karena kejadian tersebut, Yuto udah pasrah banget dan ingin lompat dari gedung sekolah untuk mengakhiri itu semua. Secara tiba-tiba ada gadis yang gak ia kenal cuy, sebut aja si Kobaru, yang menyapanya. Yuto kaget karena ternyata masih ada seseorang di sekolahnya. Akan tapi Kobaru tiba-tiba mengambil gagak yang udah mati cuy, serta menanyakan kepada Yuto, apakah kau juga ingin mati? Serta ia menawarkan kepada Yuto, daripada mati ya kan, mending serahkan kehidupanmu kepada Kobaru. Dikarenakan Kobaru bilang kalau mati itu sia-sia, serta banyak hal yang bisa dilakuin saat kau masih hidup. Yuto di sini sedikit marah gitu cuy, gara-gara ia merasa diceramahi gitu oleh orang yang baru ia kenal, dan merasa kalau si Kobaru ini mengejeknya cuy. Akan tapi Kobaru bilang kalau dia itu cuma ingin memanfaatkan kehidupan Yuto cuy. Serta Kobaru memperlihatkan gagak yang sudah mati tersebut dengan bilang kalau gagak yang mati tersebut hanya akan menjadi sampah yang bau. Di sini Yuto semakin marah dikarenakan Kobaru cuma ngoceh mulu gitu dan menanyakan apa yang Kobaru inginkan. Lalu Kobaru bilang cuy kalau dia itu nggak bermaksud buat menghentikan Yuto buat lockout dari kehidupan ya kan. Akan tapi Kobaru bertanya apakah tidak masalah kalau Yuto mengakhiri hidupnya menjadi sampah cuy. Sontak Yuto ngomong gitu kalau sebenarnya dia itu juga pengen hidup secara normal. Karena Kobaru yang mendengar hal itu, ia langsung bilang gitu ke Yuto kalau dia bisa mengabulkan kehidupan yang Yuto inginkan. Serta jika Yuto ingin menikmati masa SMA-nya ya kan, maka berikanlah kendali hidupnya kepada Kobaru. Ya kurang lebih nawarin Yuto buat jadi bonekanya gitu cuy. Setelah itu semua Kobaru mengajak taruhan gitu dengan mereka berdua ini lompat dari gedung cuy. Dan jika mereka masih hidup, maka Yuto harus menyerahkan kehidupannya kepada Kobaru. Dan bener aja gitu, mereka berdua masih selamat walaupun Yuto mengalami patah tulang gitu di tangannya. Dikarenakan mereka masih hidup, ngebuat Yuto harus jadi bonekanya Kobaru cuy. Karena Kobaru yang kekeh untuk menjadikan Yuto sebagai bonekanya. Di sini Yuto bertanya gitu kepada Kobaru, kenapa dia melakukan hal itu cuy. Si Kobaru bilang kalau dia itu cuma bosen sama kehidupannya. Alhasil ia ingin mengendalikan kehidupan orang lain dengan menjamin kehidupan yang sempurna bagi mereka. Anjir, orang yang diri kalau gabut itu aneh cuy. Di sini karena perkataan Kobaru, Yuto mempunyai tekad gitu kalau dia ingin bahagia cuy, yang langsung disuruh menutup mata oleh Kobaru. Ternyata langsung dicium gitu cuy oleh Kobaru. Waduh. Yang sontak ngebuat Yuto ini baper dan bingung gitu cuy. Dan ditanya oleh Kobaru apa salah satu keinginan Yuto saat ini. Dan dijawab oleh Yuto kalau dia ini ingin balas dendam cuy kepada semua orang yang membulinya. Dan langsung dijawab oleh Kobaru dengan muka seremnya kalau Kobaru akan mengabulkan permintaan tersebut cuy. Waduh. Dan dimulailah kehidupan Yuto sebagai boneka dari Kobaru. Keesokan harinya saat sekolah ditampilin Yuto yang masih dibully cuy oleh teman-temannya. Dan salah satu teman yang merundungnya yaitu Ryota ingin menulis harapan gitu cuy di tangan Yuto yang sedang diperban. Akan tapi berhasil ditolak oleh Yuto cuy, yang membuat Ryota ini gak mood ya, bad mood gitu cuy. Akan tetapi kan Ryota ini kembali lagi dengan menendang bagian belakang Yuto yang ngebuat Yuto ini jatuh cuy. Emang udah gila anjir pembuliannya. Bahkan di video gitu sama teman-teman yang lain. Akan tapi dibalik semua kegaduhan itu, muncullah seorang cewek pindahan yang ternyata si Kobaru cuy. Sontak membuat Ryota ini terpukau gitu karena keimutan Kobaru, yang membuat Ryota ini meminta ID dari Kobaru cuy. Akan tapi setelah perkenalan Kobaru, si Kobaru ini langsung nyamperin Yuto cuy, yang kelihatan mereka ini udah dekat banget gitu. Dan kedekatan Kobaru dan Yuto ngebuat Ryota ini semakin bingung cuy, yang ngebuat Ryota ini makin
makin mengolok-olok Yuto gitu cuy di depan Kubaru. Akan tapi nggak digubris sama sekali oleh Kubaru cuy, karena kejadian tersebut ya kan ngebuat Ryota ini emosinya meledak-ledak. Ya ngebuat Ryota menyebarkan video unboxingnya Yuto ke grup kelas cuy. Saat jam istirahat ditampilin Yuto yang sedang beristirahat bareng gitu bersama Kubaru cuy. Di sini mereka membahas perihal rencana balas dendam dari Yuto, dan Kubaru bilang kalau dia itu sudah dimasukin ke grup kelas yang berisi video unboxing Yuto dari Ryota. Yuto yang malu mencoba menghentikan Kubaru buat gak menonton video tersebut cuy. Akan tapi tadi udah ditonton gitu oleh Kubaru. Yuto yang merasa malu ya kan, dia ngejelasin kalau itu hal yang tidak ia ingin semua orang melihatnya cuy. Lalu Kubaru bilang kalau video itu masih belum kesebar ke semua orang cuy, akan tapi cuma di grup kelasnya aja. Lalu Kubaru menawarkan bagaimana kalau video itu kita publishkan sendiri cuy. Yuto yang kaget serta merasa kalau rencana itu sangat buruk baginya ya kan, menolak hal itu cuy. Akan tapi ditanya gitu sama Kubaru kalau Yuto ingin balas dendam bukan? Dan Yuto bilang kalau balas dendam bisa menggunakan cara lain cuy, bukan cara yang seperti itu. Lalu didesak gitu sama Kubaru, kalau nggak pakai cara tersebut Yuto mau melakukan apa? Sontak membuat Yuto ini terdiam cuy. Di sini Kubaru ngejelasin tidak ada balas dendam tanpa resiko, dan mengejek Yuto gitu kalau apakah keberanian Yuto kemarin yang mau mengakhiri hidupnya itu cuma main-main aja gitu cuy. Yang ngebuat Yuto ini bilang kalau dia itu kemarin bersungguh-sungguh ingin melakukannya. Oleh karena itu hal ini bukan masalah bagi Yuto, kata si Kubaru. Di sini Kubaru menjelaskan rencananya cuy, kalau dia itu berpura-pura menjadi pelaku pembulian yang idiot cuy, dengan memanfaatkan netizen yang ingin menegakkan keadilan ya kan. Ditambah lagi dengan meng-tag streamer yang lagi naik daun, bakalan memancing mereka buat menegakkan keadilannya sendiri cuy. Dan diiming-iming oleh Kubaru kalau Yuto melakukan sesuai yang diperintahkan, Yuto bakalan berakhir bahagia. Setelah mendengar hal itu, Yuto mencoba mengupload video tersebut cuy. Di sini Yuto berharap kalau akun baru tidak akan ada yang mau menonton video tersebut ya kan. Akan tapi notifikasi dari handphone Yuto terus bermunculan gitu cuy, dan video Yuto meledak cuma hitungan menit aja cuy. Yang akhirnya Yuto mendapat pujian dari Kubaru dengan aura seremnya cuy. Setelah itu mereka menunggu hasilnya cuy sembari kembali ke kelas. Di sisi lain Ryota yang dikasih tahu temennya kalau video Yuto itu udah tersebar gitu cuy, dan nggak tahu siapa yang menyebarkannya. Di sini Ryota menganggap remeh hal itu cuy, dan beranggapan kalau semua itu akan menjadi angin lewat aja. Akan tapi secara tiba-tiba datang seorang streamer cuy yang namanya Bakibo, yang dia ini sedang naik daun gitu cuy, gegara cara barbarnya buat konten streamingnya. Di sini ia mendatangi Ryota dikarenakan melihat video viral yang disebarkan oleh Yuto dan Kubaru tadi cuy. Dan ya secara nggak sengaja Ryota memukul kepala Bakibo cuy, yang ngebuat viewers dari Bakibo ini yang menonton streamnya jadi sangat geram gitu sama Ryota. Alhasil ngebuat Bakibo ini mengeksekusi Ryota cuy. Di sini sedikit gua skip gitu karena ini termasuk adu bogem ya kan. Singkat cerita, Bakibo ini menanyakan cuy kepada Ryota mengapa dia membuli Yuto. Dan ternyata Ryota ini pas awal masuk ya kan, dia tuh iri cuy sama Yuto, dikarenakan Yuto kelihatan keren serta menjadi perbincangan oleh para gadis. Si Ryota yang iri malah membuat Yuto ini direndahkan cuy dengan cara menjahilinya hingga membulinya. Dan saat ditanya Bakibo, Ryota bilang kalau dia itu cuma ingin berteman sama Yuto. Ya jelas gak ada yang mempercayainya cuy, yang alhasil ngebuat Ryota ini makin dieksekusi oleh Bakibo. Dan ya saat ditampilin di kelas ada pengumuman dari wali kelas kalau Ryota diserang oleh penyusup cuy, dan sedang dirawat di rumah sakit, yang ngebuat sekolahnya dipulangkan lebih awal gitu. Di sini misi dari Kubaru berhasil cuy, dan udah nggak ada orang yang ngebully Yuto lagi gitu. Dan untuk besoknya ya kan langsung diajak bolos gitu cuy oleh Kubaru dengan mengajak Yuto berkencan. Waduh. Apakah Yuto bakalan nemuin kebahagiaan di tangan dari Kubaru ya kan? Menarik. Tapi untuk pembahasan manganya gue udahin sampai di sini dulu cuy, dikarenakan gue nggak tahu kalian bakalan suka atau enggak sama nih manga. Mungkin jika kalian ingin lanjut, kalian bisa ramein di kolom komentar cuy. Dari manga di atas kita bisa tahu gitu bahwa pembulian itu bisa berawal dari seseorang yang iri gitu cuy sama kelebihan kita. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gue. Jika kalian suka sama pembahasan gue yang seperti ini, jangan lupa like dan komen cuy, serta subscribe dong biar gue bisa cepet gitu bikin
bikin part selanjutnya. Kalau kalian pada suka sih. So, gue Ramstaku. Thank you.